Kemarin setelah Berham 2 jam latihan sepak bola, rasanya haus sekali. Memang udara siang itu sangat panas. Membayangkan 1 gelas air es aja membuat Berham merasa bahagia. Apalagi lanjut dengan makan nasi opor ayam kesukaanmu. Wah, Papa kok tahu aja? Berham sangat haus dan lapar. Tuh mamamu masak kesukaanmu. Nanti habis renungan segera makan. Kita juga harus lapar atas kesucian pribadi. Jangan mencari kepuasan kedagingan. Setuju, Berham lapar akan kebenaran sebagai berkat terbesar di bawah kolong langit ini. Serius. Perhatikan kecemburuan yang Yesus tunjukkan untuk menjaga kesucian bait Allah. Walaupun bait Allah harus dihancurkan jauh-jauh hari sebelumnya, ternyata tempat itu tidak ditelantarkan begitu saja oleh Tuhan kita. Ya ampun, baik sekali Tuhan Yesus. Yuk perhatikan hambanya. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat untuk datang mendengarkan BDKA. Dan hari ini topik kita adalah kesucian rumah Tuhan ya. Alkitab firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 45 hingga 48. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat dari Roh Kudus untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus masuk ke kota Yerusalem, seperti yang kita sudah dengar pada hari yang sebelumnya, dia kemudian masuk ke bait Allah. Dan Yesus masuk dari sebelah luar bait Allah itu. Ya, kita tahu bait Allah ini itu gedung yang sangat tinggi dan luas ya. Yang mengitari bait Allah itu ada tembok-temboknya. Nah, anak-anak, kemudian Yesus ketika memasuki pelataran atau yang kita kenal namanya sebagai halaman bait Allah, tempat orang berkumpul sebelum di dalam area gedung bait Allah itu, Yesus melihat ada banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Ia melihat ada penukar-penukar uang di sana, anak-anak, dan juga para pedagang-pedagang ya, ada yang menjual kambing, domba di sana, ada juga yang menjual burung dengan dalam sangkarnya, lalu ada juga yang menjual lembu sapi dan lain sebagainya. Begitu banyak ya pedagang-pedagang hewan-hewan ya. Dan juga ada yang menjual berbagai hal yang lain ya di luar hal-hal yang tadi anak-anak ya. Yang membuat begitu padatnya bait Allah itu ya, begitu ramainya. Kalau begitu bait Allah jadi semraut. Betul? Ya, bait Allah jadi semraut karena padat orang yang datang mencari barang, menukar uang, dan kita lihat di sana bait Allah menjadi kotor. Ternak-ternak yang ada di sana mengeluarkan kotoran. Akibatnya orang mencium bau yang tidak enak ketika orang memasuki pelataran bait Allah itu. Bayangkan kalau mereka menginjak kotoran bait Allah, lalu mereka memasuki gedung bait Allah itu, maka kotoran itu pun akan masuk ke dalam gedung bait Allah. Ya. Nah, anak-anak, ini yang terjadi yang kemudian yang membuat Yesus menjadi marah sekali karena bait Allah yang seharusnya suci, bersih, rapi, tenang, teratur, ternyata kemudian menjadi begitu ramai, bising karena orang semuanya ngobrol satu sama lain, tawar-menawar ya. Kalian kalau pernah ke pasar tentunya kalian melihat orang tawar-menawar ya, jual beli di sana, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bait Allah yang harusnya adalah bait yang kudus menjadi rumah dosa.
Ya, bukan lagi rumah doa, tetapi rumah dosa. Yang berdosa bukan hanya para pedagang-pedagang yang berjualan, tetapi juga pemimpin-pemimpin agama yang ada di situ pun mereka anak-anak menjadi ikut berdosa. Karena merekalah yang bisa menilai mana hewan yang layak dikorbankan, mana yang tidak layak. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan hewan-hewan itu. Jadi imam-imam ini yang seharusnya murni hatinya, yang seharusnya tidak memikirkan materi, tidak memikirkan untung, kemudian diuntungkan dengan jual beli itu, anak-anak. Bayangkan kalau di dalam gereja modern sekarang ini imam-imam itu seperti adalah para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan hamba Tuhan kemudian mengambil keuntungan dari jemaat-jemaatnya. Tidak lagi peduli jemaatnya itu miskin, jemaat itu susah, jemaat itu nggak punya uang. Yang penting si pendetanya mendapatkan untung. Dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Ini yang membuat Tuhan Yesus merasa ini bukan sikap seorang imam. Ini bukan lagi tempat beribadah, tetapi tempat orang berdagang. Mereka menipu. Terjadi penipuan rohani anak-anak di sana. Ya, menipu saja sudah buruk, bukan? Apalagi kalau berkedok dengan hal-hal rohani. Penipuan rohani. Wow, itu buruk sekali anak-anak. Ya. Nah, ini membuat Yesus kemudian memporak-porandakan meja-meja yang dipakai untuk berjualan. Dia mengambil cemeti dan mencambuki mereka supaya mereka pergi keluar dari bait Allah itu. Karena merekalah yang mengotori bait Allah. Anak-anak Yesus marah, ya. Dia mengusir mereka dan kemudian dia membereskan itu semua, ya. Dia mau rumah Tuhan kembali dipakai untuk beribadah, untuk menjadi bait-Nya yang suci. Nah, kalau kita melihat ini anak-anak, kemarahan Tuhan Yesus sudah sampai kepada ubun-ubun, ya. Ia sudah nggak peduli apa yang mereka pikirkan. Mungkin mereka bingung, ini siapa ini? Yesus? Loh, dia kan Tuhan. Katanya dia anak Allah, raja. Kok sikapnya begini? Kok sikapnya pemarah? Kok sikapnya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah? Apakah kalau kita menjadi orang Kristen, kita tidak boleh marah, anak-anak? Yesus tidak boleh marah. Kalau kita marah hanya marah emosional sembarangan, maka tidak boleh. Tetapi kalau kita marah karena melihat hal yang suci dikotori anak-anak, kita marah dan kemarahan itu adalah kemarahan ilahi. Dan Yesus di situ anak-anak adalah kemarahan ilahi yang tidak rela tempat yang suci dibuat kotor. Tempat yang benar dibuat menjadi tempat yang tidak benar. Nah, inilah kemarahan dari Tuhan Yesus. Yesus ingin orang-orang Yahudi menghargai bait Allah. Ya, bait Allah adalah tempat orang bisa merasakan hubungan dengan Tuhan ketika mereka berdoa di sana. Mereka melihat kehadiran Tuhan. Ketika mereka memohon kepada Tuhan, mereka melihat Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Itulah bait Allah. Tuhan hadir di bait Allah. Memang Tuhan hadir di mana saja ada anak-anakku, tetapi khususnya Tuhan hadir pada waktu kita beribadah ke gereja, di situ Tuhan hadir. Kita meninggikan nama Tuhan. Gereja adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Karena itu
Kita pun ketika kita datang beribadah ke gereja anak-anakku, maka kita juga harus menghargai gereja sebagai tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat yang harus kita menghormati Tuhan. Tuhan harus kita hormati, bukan? Kita nggak boleh sembarangan datang ke gereja. Kita harus menjaga ucapan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Jangan kita memfitnah di gereja, jangan kita menggosip di gereja, jangan kita melakukan penipuan di gereja, ya. Kita harus menjaga gereja itu. Sikap hati kita harus benar, dan cara hidup tingkah laku kita juga harus benar untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan, orang Kristen. Jadi saat kita di gereja, kita nggak boleh bersikap sembarangan, ngobrol, atau main HP. Nah, anak-anak, di dalam dunia zaman modern ini sekarang, orang datang ke gereja tidak lagi fokus untuk menyanyi, tidak lagi berdoa dengan baik, tidak lagi mendengarkan khotbah dengan baik, tetapi asik memegang gadgetnya. Konsentrasi mereka bukan melihat kehadiran Tuhan, tapi mereka membiarkan Tuhan itu hadir, tetapi mereka juga tidak hadir. Nah, anak-anak, di gereja juga kita tidak boleh membuang kotoran sembarangan, bukan? Kalau ada tisu, kalau ada plastik, tempat makanan kita makan, sebaiknya kita simpan, masukin ke dalam saku kita, untuk kita bawa pulang, lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Tetapi bayangkan kalau kita datang ke satu gereja, di sana ada tisu, di sana adalah kotoran, ya, tempat orang membuang bungkus permen, tempat orang membuang makanan, maka kita bayangkan gereja menjadi kotor. Sampah ada di mana-mana. Ya. Nah, ini adalah satu kesalahan kita. Karena kita sedang tidak menghormati siapa? Benar. Kita tidak sedang menghormati Tuhan Allah kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak menghormati Tuhan? Tuhan mau menghormati kita dan menyayangi kita. Kita seringkali berkata, Tuhan, aku ingin Engkau mengasihiku Tuhan. Engkau menyayangiku. Engkau memberkatiku Tuhan. Tetapi kita dalam praktek ibadah kita tidak pernah segan sama Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Maka tuntutan kita terasa berlebihan, bukan? Nah, anak-anak, dari sekarang mari kita hargai Tuhan, hargai kehadiran Tuhan, bait Allah, tempat kita beribadah, ya. Memang tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait di mana Tuhan sudah hadir, ya, itu pun perlu dihargai. Jangan kita mengotori tubuh kita dengan hal-hal yang tidak betul, drug, narkoba, alkohol, rokok, asap rokok masuk ke dalam tubuh kita. Itu tidak boleh juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang menyerahkan diri kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya kami juga boleh tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hidup kami ketika kami ke gereja, dan ketika kami menjaga tubuh kami sebagai bait yang kudus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham perhatikan, di gereja juga ada orang berjualan. Kenapa tidak ada larangan? Apakah ada bagian firman Tuhan yang sudah tidak berlaku lagi? Anak-anak, pada masa itu di bait Allah, orang berjualan binatang korban. Standar penetapan harga dilakukan untuk menguntungkan penguasa bait Allah. Yesus memiliki alasan mengusir para pedagang yang berjualan di depan bait Allah, karena bait Allah adalah rumah doa yang dikhususkan untuk mengadakan persekutuan dengan Allah. Namun pembeli dan penjual telah menjadikan bait Allah
sebagai sarang penyamun dengan tawar-menawar yang penuh kecurangan. Jadi perbuatan ini mengganggu pikiran orang yang datang beribadah. Selain itu, Yesus tidak mau di dalam bait Allah ada orang merasa nyaman melakukan tindakan tidak jujur. Sampai saat ini orang Kristen bisa menajiskan bait Allah. Oleh sebab itu, harus waspada dan terus menghidupi firman-Nya yang besok terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 35 sampai dengan 38. Soli Deo Gloria.